nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita hari ini memasuki pembahasan Al-Qur'anu muhkamun wa mutasyabihun. Muhkamun dari kata ahkama, ya kan? Ahkama yuhkimu ihkaman, itqanan. Muhkamun, ya, muhkimun, muhkamun, ya. Mutasyabih dari tasyabaha. Tasyabaha ya tasyabahu, tasyabuhan, mutasyabihun, ya. Al-Qur'anu muhkamun wa mutasyabihun. Ada beberapa pembahasan, di antaranya mauqifu ar-rasikhina fil ilmi waz-zaighina minat tasyabuhi. Juga ada pembahasan anwa'u at-tasyabuhi fil Qur'an, juga al-hikmah fi tanawu'i al-Qur'ani ila muhkamin wa mutasyabih. Nah, yuk kita mulai ya, ikhwah. Al-Qur'anu muhkamun wa mutasyabihun. Dibaca akhi. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, Al-Qur'anu muhkamun wa mutasyabihun. Yatanawwa'ul Qur'anul karimu bi'tibaril ihkami wa tasyabuhi ila thalathati anwa'in. An-naw'ul awwalu al-ihkamul 'amu alladhi wusifa bihil Qur'anu kulluhu. Mithlu qoulihi ta'ala, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Wa qawluhu alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Wa qawluhu wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyyun hakim. Wa ma'na hadzal ihkami al-itqanu wal judatu fi alfadhihi wa ma'anihi. Fa huwa fi ghayatil fasahati wal balaghati. Akhbaruhu kulluha sidqun nafi'atun, laisa fiha kadhibun wala tanakudun wala laqbun la khaira fihi. Wa ahkamuhu kulluha adlun wa hikmatun, laisa fiha jawrun wala ta'arudun wala hukmu safihin wala hukmun safihun. Ya. An-naw'u tsani, Sudah satu dulu. Itu satu. Itu jenis-jenis ya. Jenis-jenis Al-Qur'an Al-Karim ditinjau dari muhkam dan mutasyabih. Itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah muhkam yang umum, yang Al-Quran semuanya itu disifati dengannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun ayat-ayat yang disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha bijaksana dan Maha teliti. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, alif lam ra, itulah ayat-ayat yang kitab-kitab yang Al-Qur'an yang penuh bijaksana. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah dalam umul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Dan makna muhkam yang ini itu adalah kokoh dan indah di dalam lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Maka dia di dalam puncak kefasihan dan balaghah, fasahah dan balaghah.
kabar-kabarnya semuanya itu jujur lagi, bermanfaat, memberikan manfaat. Tiada di dalamnya itu kedustaan dan juga pertentangan dan juga kesia-siaan yang tidak ada kebaikannya di dalamnya. Dan hukum-hukumnya semuanya itu adil dan hikmah, dan tiada di dalamnya kekejaman atau ketidakadilan, dan tidak ada kontradiksi dan tidak ada hukum yang sia-sia atau rendahan, yang bodoh ya. Yang bodoh. Ya. Ya ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan al-ihkam dan at-tasyabuh. Secara tinjauan ihkam dan tasyabuh, Al-Quran menjadi 3 macam. Tidak 3 macam. Yang pertama muhkam secara umum, yang kedua mutasyabih secara umum, yang ketiga muhkam khas dan tasyabuh khas. Ya, itu nanti 3 macam, dan ketiga-tiganya semuanya sifat dari Al-Quran. Ketiga-tiganya sifat dari Al-Quran. Kita mulai yang pertama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-muhkam al-am atau al-ihkamu al-am. Muhkam secara umum. Ini juga merupakan sifat dari Al-Quran. Jadi Al-Quran seluruhnya wusifabih. Jadi Al-Quran seluruh Al-Quran wusifabih, disifati dengan al-ihkamu al-am. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Al-Quran seluruhnya bersifat dengan muhkam, sebagaimana dalam surat Hud ayat pertama. Situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim. Apa? Kitabun uhkimat ayatuhu. Yang betul yang mana? Surat Hud ayat 1 itu Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu. Ya, buku ada yang ini, buku ada kesalahan. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hadal Quran, Al-Quran ini adalah kitabun, ya kan? Itu kitabun marfu' sebagai apa ya, khobar, ya kan? Khobar yang mubtada'nya mahdhuf. Takdirnya apa? Hadal Quran, ya toh? Hadal Quran adalah kitabun. Gitu. Hadal Quran adalah kitabun. Kemudian uhkimat ayatuhu. Uhkimat ayatuhu ini namanya jumlatun fi'liyah. Jumlatun fi'liyah, ayatuhu naibul fa'il, uhkimat fi'il maudhi mabni majhul. Kemudian jumlah fi'liyah dari fi'il dan naibul fa'il sebagai naat fi mahali raf'in, menaati kitabun. Mana dhamir aidnya, dhamir rabitnya? Dhamir hak pada ayatuhu. Itu jadi dhamir rabit itu bisa seperti itu posisinya. Posisinya bisa apa? Bisa sebagai mudhofun ilaih, itu boleh.
Di uhkimat ayatuhu. Nah itu kan ayatuhu, hak pada ayat itu adalah mudhof ilaih, dia juga dhamir rabit. Sini menjelaskan sifatnya Al-Qur'an adalah uhkimat ayatuhu. Di sifatnya Al-Qur'an adalah ayat-ayatnya uhkimat. Semua ayat-ayatnya adalah diihkam. Ya kan? Atau muhkam. Muhkam isim maf'ul makanya bukan muhkim tapi muhkam. Memang karena fiilnya adalah majhul, ya kan? Fiilnya majhul makanya muhkam bukan muhkim. Jadi uhkimat ayatuhu kan gitu. Diihkam, ya kan? Diihkam. Ya maknanya utkinat. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan di dalam paragraf berikutnya, wa makna hadzal ihkami, makna ihkam pada ayat pertama surah Hud, kitabun uhkimat ayatuhu, adalah al-itqanu wal jaudatu fi alfadhihi wa ma'anihi. Itu makna Al-Qur'an adalah muhkam, yaitu Al-Qur'an adalah kitab yang ayat-ayatnya itu itqan wal jaudah, dalam hal alfadnya maupun makna-maknanya. Jadi alfadnya itu, lafadz-lafadznya ayat itu uhkimat, yaitu itqan, disusun dengan rapi, ya kan? Disusun dengan rapi, disusun dengan kokoh, itu itqan, disusun dengan kuat. Nah itu susunan yang kuat, bukan susunan yang ya ada salah hukum, salah tata bahasa kan gitu. Tidak ada satupun susunan yang tata bahasanya tidak pas. Semua tata bahasa di dalam Al-Quran pada semua ayat-ayatnya adalah tepat, susunan yang kuat, dan juga disertai selain kuat juga jaudah, bagus. Ayat-ayatnya, lafaz-lafaznya bagus. Dan tidak hanya bagus susunan katanya, struktur bahasanya, nahwu syarafnya, juga bagus makna yang dikandung di dalamnya, wa ma'anihi. Nah itu, ini Al-Qur'anul Karim. Jadi kita membahas kitabullah yang sempurna. Di sifatnya kitabullah sempurna ini adalah kitabun muhkam. Seluruh ayat-ayatnya itu kata-kata ayat-ayatnya, lafadznya, maknanya semuanya sempurna. Tidak ada salah bahasa, salah nahwu, salah sorof, juga semuanya bagus lafadz-lafadznya dan makna-makna yang ada padanya. Atau ringkasnya beliau jelaskan, bagusnya lafadz dan makna sisi ini yaitu fahuwa ay fahadal kitab fi ghayatil fasahah wal balaghah. Jadi ini Al-Quran, lafadz-lafadznya itu lafadz yang fasih. Semuanya lafadz yang fasih, fasahah, dan memberikan makna yang dalam, al-balaghah. Di dalam masalah berita yang diberitakan oleh Al-Quran, demi bagusnya lafadz, demi bagusnya susunan kata, dan benarnya nahwu sorof, juga mengandung makna-maknanya itu ketika berupa kabar, akhbaru kulluha sidqun. Semua berita-berita yang diberitakan oleh Al-Quran, semua beritanya sidqun, semua beritanya jujur. Jadi keindahan lafadz,
kebenaran kosakata dan kaidahnya tidak membuat dia beritanya salah, tetap beritanya benar. Dan benarnya berita tidak sekedar berita yang benar, tetapi tanpa manfaat. Beritanya benar, akhbaruha kuluha nafi'atun. Semua apa yang diberitakan juga berita-berita yang penuh manfaat. Penuh manfaat. Kalau kita ngarang cerita yang bagus kan susah yang gitu. Bagus lafate rasanya karo faktane. Gitu. Bagus ini ternyata nggak ada manfaatnya. Itu kan begitu. Kalau Al-Quran nggak demikian. Al-Quran ada semua sisi bagus. Itu namanya uhkimat ayatuhu. Lafaz-lafaznya benar secara kaidahnya, secara keindahannya, terus isinya pun juga jujur, dan jujur juga jujur yang nafi'ah, yang manfaat. Di laisa fiha kadibun. Tidak ada di dalamnya satu ayat yang dusta. Kemudian juga tidak ada padanya antar ayat satu dengan lain tidak ada tanakut, tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Demikian juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat di dalamnya tidak hanya tidak ada yang dusta, kontradiksi, juga tidak ada apa? Laghwun. Tidak ada ayat yang sia-sia, yang hanya permainan. Itu tidak ada. Tidak ada bagian yang la khaira fih. Tidak ada bagian yang tidak ada kebaikannya sekedar untuk memperindah lafaz itu kan, itu enggak ada. Memang lafadznya indah dan semua manfaat ada kebaikannya. Tidak ada yang la khaira fih. Itu secara apa tadi? Berita. Juga secara hukum. Jadi kalaupun menekan hukum, nahwunya benar, sorobnya benar, kaidahnya benar, lafadznya indah, dan makna-makna hukum yang terkandung, ahkamuhu kulluha adlun. Hukum-hukum yang ada padanya semuanya hukum yang adil. Hukum yang adil. Tidak ada padanya apa? Jaurun, wala ta'arudun, wala hukmun safihun, kan itu. Jadi tidak ada hukum yang satu hukum pun yang jaurun. Apa jaurun artinya tadi? Curang, ya. Gak ada hukum yang curang. Gak ada yang curang. Gak ada hukum yang curang. Jaurun, curang. Entah itu menyamakan yang beda atau membedakan yang sama. Jadi menyamakan yang beda jaurun. Membedakan yang sama juga namanya jaurun. Jadi dia selalu pas, selalu tepat dalam semua perinciannya, menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Kemudian antar bagian, antar tempat dari seluruh ayat-ayatnya wala ta'arudun, tidak ada pertentangan. Juga tidak ada padanya hukmun safihun, enggak ada hukum yang tolol. Ini hukum tolol, itu enggak ada. Ini hukumnya enggak pas, ini tolol, itu enggak ada. Ini apa? Ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Memang ini Al-Qur'an dikatakan oleh Dia Ta'ala adalah kitab milladun hakimin khabir. Siapa itu?
Allah Subhanahu wa taala. Apa hakim, ikhwah? Apa hakim? Hakim adalah yang mempunyai hikmah yang dalam. Hakim yang mempunyai hikmah yang dalam. Dia memang dari zat yang hakim, yang du hikmatin balighah. Khabir dari zat yang maha tahu walaupun terhadap perkara-perkara yang rahasia, perkara-perkara yang sangat di dalam, apalagi yang dohir, nah gitu. Dari maha tahu, zat yang maha tahu, sehingga ini Al-Quran adalah tidak ada hukum yang safih, gak ada berita yang dusta, gak ada berita yang tanakut, gak ada berita yang sia-sia, yang lagun, nah gitu. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Juga yang demikian itu karena Al-Qur'anul Karim wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an semuanya adalah hikmah. Al-Qur'an semuanya adalah bijaksana. Nah gitu. Sini hakim di mana apa? Muhkam. Juga di mana hakim. Nah gitu. Ini la'aliyun hakim. Juga aliyun, nah ini di puncaknya tinggi. Di puncaknya ketinggian dalam muhkam. Ketinggian di dalam dia apa tadi? Al-itqan wal jaudah. Dalam kekokohan dan kebagusan. Sisi lafadz maupun makna. Tidak hanya lafadz tapi hanya makna, tapi lafadznya nggak pas, bukan lafadz dan makna. Ya ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu apa tadi? Al-ihkamul am. Yuk yang kedua sekarang. An-naw'u tsani at-tashabbuhul 'amul alladhi yusifu bihi al-Qur'anu kulluhu mithlu qoulihi ta'ala Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Wa ma'na hadha tasyabuhi annal qur'ana kullahu yushbihu ba'duhu ba'dan fil kamali wal jaudati wal ghayatil hamidati walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. An-naw'u tsalits dua dulu. Jenis yang kedua ya. Mutasyabih yang umum, yang Al-Quran semuanya disifati dengannya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Dan makna mutasyabih ini bahwasanya Al-Quran semua itu menyerupai sebagiannya dengan sebagian yang lain pada kesempurnaan dan keindahan dan puncaknya kemuliaan. Dan sekiranya Al-Quran itu dari sisi selain Allah, maka pasti mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Ya. Ini yang kedua ya ikhwah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, at-tasyabuhu al-am. Al-Quran semuanya satu dengan yang lain adalah mutasyabih. Semuanya mutasyabih. Di Al-Quran seluruhnya adalah mutasyabih. Nah gitu. Maka beliau jelaskan di sini tasyabuh am itu adalah sifat untuk seluruh Al-Quran. Al-Quran seluruhnya Al-Qur'anu kulluh wusifa bihi. Disifati dengan apa?
mutasyabih. Nah gitu. Semuanya mutasyabih. Sebagaimana yang difirmankan olehnya Subhanahu wa ta'ala di dalam surat apa itu jemaah? Az-Zumar ayat 23. Sana Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha. Kitaban mutasyabiha. Sini Al-Qur'an Allah katakan apa namanya? Kitaban mutasyabiha. Kitab yang mutasyabih. Kitab yang satu dengan satunya seluruh isinya adalah mutasyabihan, itu kitab yang mutasyabihan, dan dia adalah ahsanal hadis, perkataan yang paling baik, perkataan yang masania. Apa masania? Diulang-ulang. Ya, apa masania? Diulang-ulang. Diulang-ulang. Kemudian taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang mereka takut kepada Rabbnya, minhu karena Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini apa? Kulitnya, kulit orang itu, kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya, apa kulitnya? Taksyairu, merinding, ya gitu. Ini merinding. Kulitnya merinding, mendengar ini merinding. Kalau membacanya merinding. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian hati mereka juga, kulit mereka talinu, menjadi layyin, menjadi lunak, menjadi lembut, ila dzikrillah, kepada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakum. Ini Al-Qur'an seluruhnya adalah kitab yang mutasyabih. Apa artinya mutasyabih secara umum jamaah? Seluruhnya mutasyabih. Apa artinya? Artinya yaitu wa makna hadat tasyabuh, dan makna Al-Qur'an seluruhnya mutasyabih adalah anal Qur'ana kullahu yusbihu ba'duhu ba'don. Al-Qur'an seluruhnya 30 juz 6 ribuan ayat itu sebagiannya menyerupai sebagian yang lain dalam hal al-kamali wal jaudati wal ghayatil hamidah. Semuanya sama di dalam etkonnya tadi. Semuanya etkon, semuanya bagus semuanya. Semuanya jaudah semua di dalam lafaz-lafaznya dan maknanya. Semuanya tidak ada yang tidak akhbaruha sidqun nafi'ah. Tidak ada yang ahkamuha tidak adlun. Semua ahkamuha adlun. Tidak ada hukum yang jaurun, safihun, enggak ada seluruhnya. Walaupun itu 30 juz semuanya demikian. Ya, awalnya bagus, belakangnya berantakan. Itu bukan begitu kan, itu depannya bagus, tengahnya gak karuan. Bukan begitu, tapi seluruhnya mutasyabih, semuanya saling serupa dalam hal al-kamali wal jaudati wal ghayati al hamidah, sehingga seluruh Al-Qur'an tidak ada pertentangan. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tapi ternyata semuanya bagus, tiada perselisihan di dalamnya. Memang kenapa?
dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang hakimin khabir. Yang hakimin khabir. Ya terus yang ketiga sekarang. An-naw'u tsalitsu al-ihkamul khassu bi ba'dihi wa tashabbuhul khassu bi ba'dihi. Mislu qoulihi ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa makna hadzal ihkami an yakuna maknal ayati wadihan jaliyan la khafaa'a fihi. Mithlu qoulihi ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wa qawluhu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qawluhu wa ahallallahu al-bai'a wa qawluhu hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wa amsalul dzalika katsiratun. Jenis yang ketiga adalah muhkam yang khusus dengan sebagiannya dan mutasyabih yang khusus dengan sebagiannya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab Al-Qur'an, di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkam yang ia adalah umul kitab, dan yang lain ada yang mutasyabihat. Dan maka adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecondongan pada kesesatan, maka mereka mengikuti apa yang mutasyabih darinya, sehingga mereka mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya, dan tidaklah diketahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh ilmunya di dalam ilmu, yang mereka mengatakan kami beriman dengannya, semuanya itu dari sisi Rabb kami, dan tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang ulul albab. Makna ihkam ini, bahwasanya makna ayat ini adalah jelas, gamblang, luas, yang tidak ada tersembunyi sedikit pun di dalamnya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan kabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang ia menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, diharamkan atas kalian bangkai dan juga darah dan juga daging babi dan apa saja yang disembelih selain menyebut nama Allah darinya. Dan contoh-contoh yang demikian itu banyak. Terus makna hadza tasyabuhi an yakuna ma'nal ayati mutasyabbihan khafiyan bihaitsu yatawahhamu minhul wahimu ma la yaliqu billahi ta'ala aw kitabi aw rasulihi wa yafhamu minhul alimur rasikhu fil ilmi khilafa dzalik. Mithaluhu fima yata'allaqu billahi ta'ala an yatawahhama wahimun min qoulihi ta'ala bal yadahu mabsutatani anna lillahi yadaini mumathilataini li aidil makhluqin. Wa mithaluhu fima yata'allaqu bi kitabillahi ta'ala an yatawahhama wahimun tanaqadul qur'ani wa taqdziba bi ba'dihi ba'dan hina yaqulu ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'ati famin nafsik. Wa yaqulu fi mawdi'in akhar wa in tusibahum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibahum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik wal kullum min indillah wa ma li haula'il qaumi la yakatuna yafqahuna haditha. Wa mithaluhu fi ma yata'allaqu bi rasulillahi an yatawahhama wahimun min qoulihi ta'ala
Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablika laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakkan fi ma unzila ilaihi. Mana tadi? Makna yang tasyabuh ini biasanya makna ayat ini mutasyabihat yang samar, di mana orang-orang yang waham itu mereka memperumamakan apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala atau yang tidak layak bagi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala atau bagi rasulnya. Dan orang berilmu yang rasyih, mereka memahami dengannya di dalam ilmu yang menyelisih itu semua tadi. Dan contohnya pada apa yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang paham mereka memperumamakan itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Bahwasanya kedua tangan Allah itu diserupakan dengan tangan-tangan makhluk. Dan contohnya pada apa yang dikaitkan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang yang paham itu mereka menyerupakan merumamakan dengan kontradiksi dalam Al-Qur'an dan pendustaan sebagiannya dengan sebagian yang lain, di mana ia mengatakan tidaklah apa yang menimpamu dari suatu kebaikan maka itu dari Allah, dan tidaklah apa yang menimpamu dari keburukan maka itu dari dirimu wahai Muhammad, ya, kepada Nabi ya. Dan ia mengatakan pada tempat yang lain, dan apabila kebaikan menimpa kalian mereka berkata ini dari sisi Allah, dan apabila keburukan menimpa mereka maka mereka mengatakan ini dari sisi kamu sendiri. Katakanlah masing-masing semua itu dari sisi Allah. Terus mereka hamalih lah, kaum yang hampir-hampir tidak mengetahui ucapan. Dan contoh yang lain pada apa yang dikaitkan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang yang paham itu mereka memperumamakan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila engkau ragu, maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu, sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau ragu pada apa yang diturunkan kepadanya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Untuk yang ketiga, al-ihkamul khasu bi ba'di wa tasabuhul khasu bi ba'di. Jadi muhkam yang khusus bagi sebagiannya dan mutasabih yang khusus bagi sebagian yang lain. Ya, ini nanti tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, satu dengan orang yang lain. Memang orang bisa beda maksud. Nah, gitu. Ini namanya apa? Namanya ihkam khos, tasabuh khos. Ini sebagaimana memang yang diberitakan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, mengabarkan bahwa Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ya, ini mutasyabihat di sini adalah tasabuh khos. Tasabuh khos, bukan mutasyabih sebagaimana yang tasabuh am yang bermakna sebagiannya sama dengan sebagian yang lain dalam hal al-kamal wal jaudah wal ghayatul
hamidah, bukan. Tapi memang nanti orang bisa salah paham, orang bisa waham gitu. Orang bisa waham. Maka Allah katakan di situ, fa'amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih. Orang-orang yang di hatinya punya zaig, memang ada zaig, ada penyimpangan, mengerti tapi tidak mau mengamalkan. Mereka mengikuti yang mutasyabih. Apa artinya? Mengikuti apa yang maknanya bagi orang lain, bagi orang yang tidak paham betul maknanya samar, sehingga maknanya bisa dibelokkan oleh orang-orang yang hatinya ada zaig, mengajak orang-orang yang awam untuk belok dalam rangka menciptakan fitnah. Nah itu dalam rangka mengadakan takwil yang mereka maksud, takwil yang orang-orang zaig maksudkan. Nah gitu. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Gitu di sini. Untuk hal ini wakofnya di situ. Untuk pembahasan makna yang saya terangkan tadi itu, wakofnya adalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi, wakof. Padahal la ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang mengetahui takwilnya, tidak ada yang mengetahui tafsirnya, kecuali hanya Allah dan orang-orang yang rasikhuna fil ilmi. Memang orang-orang yang tidak rasikhuna fil ilmi enggak ngerti tafsirnya. Makanya itu yang diambil oleh orang-orang yang zaig untuk dibelokkan maksudnya. Itu. Memang ada ayat yang demikian, ada ayat memang maknanya itu yang tahu hanya Allah dan ar-rasikhuna fil ilmi. Kalau orang biasa tidak ar-rasikhuna fil ilmi, dia bisa bingung ini maksudnya apa. Nah, ayat yang seperti ini yang biasa dipakai oleh orang-orang yang fi qulubihim zaig, untuk supaya bisa mereka belokkan sesuai makna yang mereka inginkan, walaupun sebetulnya bagi orang yang Rasul itu jelas tahu itu adalah makna yang salah. Tapi yang mereka memang mempengaruhi orang lain kan itu. Kalau ar-rasikhuna fil ilmi ngerti, tahu takwil atau tafsir yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berbahagia rahimani wa rahimani, itu ketika wakofnya di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi, maka takwil bermakna tafsir, bermakna tafsir. Di tafsirnya itu yang tahu siapa? Allah dan ar-rasikhuna fil ilmi. Memang orang biasa tidak ngerti, tapi oleh orang yang ada zaid yang ngerti tapi nggak mau beramal, itulah mereka membelok-belokkan orang yang belum tahu. Nah gitu. Itu ya Pak. Itu yang berhubung dengan pembahasan ini, tasyabuh khas dan ihkam khas. Itu di situ wakofnya ya. Itu wakofnya. Kalau wakofnya di dalam lafadz wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, wakof di situ, maka makna takwil bukan tafsir.
makna takwil bukan tafsir. Tapi maknanya takwil adalah mayaulu. Mayaulu, puncak akhir hakikat. Nah, gitu. Puncak akhir hakikat. Nah, gitu. Kalau puncak akhir hakikat kita nggak ada yang tahu. Soal begini, misalkan Allah bersifat maha mendengar. Kalau tafsir, orang yang punya ilmu ngerti Allah maha mendengar, yaitu apa? Memahami semua suara. Suara apapun, bahasa apapun, suara jauh, suara dekat, suara lirih, suara pelan, suara bersama-sama, semuanya tidak ada yang tidak dengan baik, tidak dipahami oleh Allah. Kenapa? Allah maha mendengar. Itu namanya apa? Tafsir. Tapi kalau terus kayak apa pendengarannya? Bagaimana hakikatnya? Itu namanya mayaul. Mayaul, hakikatnya segala urusan. Nah, ini memang kalau begitu yang tahu hanya Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah waqaf. Ya gitu ya, gitu. Nanti demikian ada 2 waqaf di situ dari tafsir salaf. Ada 2 waqaf, tapi 2 waqaf itu tidak ada pertentangan, hanya beda makna takwil pada waqaf illallahu dan pada waqaf illallahu warrasikhuna fil ilmi. Kalau ingin kita bahas di sini, waqafnya lebih pas pada illallahu warrasikhuna fil ilmi. Untuk yang sini ada pihak-pihak yang salah paham dan dibelokkan oleh orang-orang yang ada di hatinya zaigun, yang bisa mendudukkan hanya siapa? Dari hamba ar-rasikhuna fil ilmi tidak akan dibelokkan. Bisa ngerti maksud yang benar. Itu ya, gitu. Itu nanti akan datang lagi keterangannya lebih lanjut ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Lalu di sini penulis mendatangkan beberapa ayat yang muhkam. Muhkam di sini ihkam khos, apa artinya? Ihkam khos artinya beda dengan ihkam am. Ya, ihkam khos artinya adalah ayat itu wadihan jaliyan la khafa'a fi. Ayat yang maknanya wadih, maknanya gamblang, tidak ada kesamaran sehingga semua orang paham, tidak salah paham, itu nggak salah paham, itu. Seperti yang beliau contohkan di sini surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Baqarah ayat 21, surat Al-Baqarah ayat 275 dan juga Al-Maidah ayat 3. Itu semua maksudnya semua jelas. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jelas. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Nah gitu ya. Ini makna jelas. Ini muhkam. Selanjutnya yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Terus makna tasabuh di sini, makna tasabuh mutasyabih, yaitu makna ayatnya itu mustabihan. Makna ayatnya itu mustabihan. Makna ayat itu apa jamaah? Samar. Artinya samar di sini begini, tidak semua orang tahu. Enggak semua orang tahu, enggak semua orang pemahamannya benar. Bisa jadi ada orang yang waham. Ya tawahamu minhul wahim. Ada orang yang punya pemahaman yang waham, salah paham, memahami ayat dengan makna yang tidak layak, tidak sesuai dengan keagungan Allah, tidak layak dengan keagungan Al-Quran.
atau tidak layak dengan keagungan Rasul. Tapi orang tertentu atau orang-orang yang memang ilmunya belum rasih. Adapun ar-rasih al-alim yafhamu minhu, paham dengan baik, dan pahamnya khilafa dzalik, beda dengan pemahamannya orang yang waham. Beliau contohkan beberapa contoh dalam hal ini. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Beliau contohkan misalnya di dalam apa yang berhubungan dengan Allah. Di dalam apa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ayat bal yadahu mabsuutatan. Bal yadahu mabsuutatan. Ini ada orang yang wahim, ada orang yang punya waham, ada orang yang salah sangka, salah makna. Dia mengira anna lillahi yadaini mutamasilaini li aidil makhlukina. Allah punya dua tangan, yang kedua tangan Allah serupa dengan tangannya para makhluk. Nah, ini pemahaman yang waham. Ini pemahaman yang waham. Memang itu ya, ini enggak semua orang bisa paham, ini perlu ngaji dulu kan gitu. Perlu tahu ayat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau dia hanya ngertinya ayat bal yadahu mabsuutatan, itu kan bisa punya pemahaman, oh punya dua tangan, tangan gini ya. Kan bisa begitu kan gitu. Tuh gitu. Tapi kalau udah ngerti ayat yang lain, dia sudah dalam ilmunya, oh ini tidak boleh bertentangan dengan lain ayat yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Dia punya dua tangan dia Ta'ala tidak serupa dengan dua tangan siapapun dari para makhluknya. Dua tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paham ya kan, nggak akan kena waham. Nah, orang yang punya zaik diambil langsung seperti ini untuk dibab pada pemahaman mereka. Nanti gitu. Juga yang kedua, misalkan apa yang berhubungan dengan kitabullah, apa yang berhubungan rasulnya pun juga begitu. Memang ada ayat yang jika sekilas kita perlu ya berpikir, oh ini maknanya apa kan gitu ya. Nah, kita harus paham dengan lain tempat yang muhkam, oh ini maksudnya. Nanti perlu begitu. Nah, namun ini karena waktu yang terbatas ya untuk yang kedua dan ketiga so kita terangkan di waktu yang akan datang insyaallah taala ya, untuk yang ya ta'alaku bi kitabillahi atau yang ya ta'alaku bi Rasulillah. Ya, demikian ya yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita akhir dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi